Zela saat ini sedang bersama dengan Ibu Widyaningrum, pemimpin cabang Jamkerindo kantor cabang Palembang. Apa kabar Ibu? Baik Zela, Alhamdulillah sehat ya Bu. Jadi kita hari ini, kesempatan ini mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang tema kita hari ini, itu adalah solusi pengelolaan terhadap kantor cabang. Kalau ada solusi Bu, pasti ada masalahnya kan Bu? Ya. Jadi apakah Ibu sudah menemukan masalah di kantor cabang Palembang ini Bu? Ya. Jadi saya punya 6 fundamental aspek ya untuk menemukan masalah di kantor cabang Palembang. Wih, banyak sekali Bu. Apa aja Bu 6 aspek itu Bu? Satu, ada financial aspek. Financial aspek ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kinerja berdasarkan laporan keuangan. Kemudian kedua ada business aspek. Business aspek ini untuk tujuannya untuk kita bisa membuat strategi hingga memenangkan pasar. Operational aspek itu untuk perbaikan kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian ada people aspek, itu saya berharap dengan penerapan ini maka semua karyawan menjadi leader yang baik, menjadi karyawan yang baik sehingga kinerja juga jadi baik. Kemudian sosial aspek itu mengelola diri sendiri dan lingkungan sehingga juga mencapai tujuan organisasi. Terakhir ada governance aspek, itu untuk penerapan internal kontrol. Jadi ada 6 ya Bu ya aspek. Jadi kan kalau 6 aspek itu berarti tadi adalah alat untuk menemukan masalahnya Bu ya, mendeteksi masalahnya. Nah kalau masalahnya udah ketemu Bu, kalau masalahnya udah ketemu, berarti kan harus diselesaikan nih. Ada nggak metode-metode untuk penyelesaian masalah yang udah ditemukan tadi? Iya. Ini ada lagi Zel, metode namanya metode 4DS. 4 discipline of execution. Canggih ya judulnya. Pertama itu ada widely important goal, tujuan itu akar masalahnya apa. Nomor 2 ada lead measure, aktivitas apa aja yang kemudian membuat kita bisa mencapai WIG tadi. Kemudian ada scoreboard. Scoreboard ini adalah board papan yang bisa menunjukkan dengan mudah sekarang posisi kita sedang ada di mana, pencapaian target kita sedang ada di mana. Gitu. Kemudian ada week session namanya, sesi di mana kita akan membahas apa yang sudah kita dapat. Scoreboard juga menunjukkan kondisi yang seperti apa, nanti komitmennya mau bagaimana. Gitu. Nah di week session ini juga akan keluar nih kendala-kendala kenapa sih belum tercapai. Nah itu peran Pinca di situ juga harus berfungsi, di mana dia harus mencari penyelesaian, solusinya apa sih kalau memang ada kendala. Berarti 4DX ya Bu? Ya, 4DX itu cara ya, cara untuk menyelesaikan masalah. Iya. Nah Zala mau tanya Bu, ini kan tadi kita baru bahas istilahnya definisi-definisi. Gimana sih Bu implementasinya si 4DX ini? Boleh dibilang Zala mau minta contoh kasus nih Bu, contoh kasus yang mungkin terjadi di kantor cabang Palembang kaitannya dengan 6 aspek tadi dan juga 4DX yang sudah disebutkan sebelumnya. Boleh dijelaskan ya? Oke Zala, jadi implementasinya gimana sih? Kalau balik lagi ke tadi ada financial aspek. Financial aspek ini yang kita lihat apa sih? Laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan kantor cabang Palembang posisi Mei, kondisi IJP itu rapotnya 38%. Kemudian ada klaim posisi di 20%. Subro di 45%, kemudian EBT di 61%. Kalau lagi bicara Mei,
kita anggaplah 1 tahun ini 100%. Kalau kita bagi 12 maka 8,3. Bulan Mei ini harusnya posisi di 41,6%. Dari angka-angka yang tadi, gap tertinggi itu ada di capaian klaim. Klaim baru di 20%. Ya. Ya, saya menganggap ini adalah akar masalah di financial aspect. Itu. Setelah ada ketemu masalah, solusinya harus gimana sih? Solusinya ya nggak ada lain, harus dilakukan percepatan pembayaran klaim. Gitu. Kemudian ya tadi katanya si katanya si 4DX, kita harus penetapan dulu nih WIG-nya. WIG itu tadi widely important goals. Jadi di sini kita harus menetapkan sekarang nih posisi kita gimana sih? Besok itu mau berapa sih? Kapan itu akan kita capai? Itu. Jadi kalau dilihat dari Januari sampai dengan Mei, pembayaran klaim cabang Palembang ini Januari 1M, Februari di 2, kemudian 2,5 rata-rata. Kalau kita bagi rata 2,2 per bulan. Gitu. Untuk bisa mencapai target kita anggaplah di bulan September agar tercapai 75% misalkan, maka saya per bulan harus bisa bayar 7 miliar. Dari 2,2 menjadi 7 miliar untuk ngejar ketertinggalan, karena RKU-nya sendiri di 55 miliar. Memang masih cukup jauh untuk bisa mendapatkan itu, tapi bukan berarti gak bisa ya. Semangat ya. Kemudian tadi sampai ke WIG ya. Iya, WIG. Kalau kedua tadi ada lead measure. Lead measure itu aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai WIG. Yang 7 miliar tadi. Saya harus ngapain aja? Tim saya harus ngapain aja? Langkah yang saya lakukan adalah satu, dengan menambah personil dari 10 menjadi 14. Gitu. Ini juga saya menambah dari tim bisnis yang saya ambil 2 orang, kemudian dari operasional juga saya rasa bantu dulu diklaim gitu, karena akar masalah yang paling mendasar diklaim. Jadi ini kita harus bantu bareng-bareng. Gitu. Kemudian dari proses kerja, saya membuat 4 tim di bagian klaim, masing-masing terdiri dari 2 orang. Ya, orang pertama dia melakukan tugas administrasi. Jadi dia ngecek berkas, kalau ada surat masuk dicek apakah kelengkapan berkas klaimnya sudah sesuai. Dia ngecek satu, apakah ada berita acara komitenya, SP-nya gimana, seliknya gimana, ATP-nya gimana, dan lain-lain. Kalau memang ternyata belum lengkap, maka dia harus bersurat kepada mitra untuk minta kelengkapan berkasnya itu. Kemudian kalau yang lengkap ini akan masuk ke analis. Iya, akan masuk ke tahap selanjutnya. Analis akan memutus ini ditolak atau dibayar. Itu. Nah, kemudian ada scoreboard. Nah, scoreboard. Di scoreboard ini saya memang punya scoreboard besar yang tadi itu. Per bulan adalah 7 miliar. Itu per bulan 7 miliar. Ini kan harus saya draw down, harus turunkan ke semua tim. Ke semua tim. Scoreboard yang saya buat, misalkan Putri, dia di 1 hari harus menyelesaikan 10 keputusan. 10 keputusan. Artinya seminggu
50 keputusan. 50 keputusan. Nah, itu berarti targetnya Putri dalam 1 minggu. Gitu. Kemudian ternyata Putri hanya bisa menyelesaikan 30 gitu, minggu pertama. Dan orang kedua misalkan ada Anggi bisa menyelesaikan di angka 50. Nah, kayak kelihatan Zel, kalau Putri mungkin agak kelihatan sedih mukanya, kalau Anggi agak senyum karena udah tercapai target. Nah, itu ini contoh Bu, mungkin ya scoreboardnya bisa ya, ini contoh gitu. Jadi dari gambar muka aja tuh udah ketahuan dia tuh lagi tercapai target apa belum nih gitu. Nah, Anggi udah oke. Kemudian senyum di minggu kedua, nah harusnya mereka kan sudah mencapai angka 100 ya Zel ya, di angka 100. Nah, di angka 100 minggu kedua ternyata Putri juga sudah senyum dia Zel. Oh, jadi udah tercapai nih Bu? Udah tercapai. Atau mungkin bisa lebih Bu? Bisa juga lebih gitu. Kalau Putri kebetulan dia karena effortnya cukup besar loh Zel, karena kemarin kan dia gapnya ada 20 keputusan. Kemudian dia ngebut akhirnya di minggu kedua Putri bisa 100. Itu Anggi juga senyum karena sudah 100 juga. Nah, itu jadi di scoreboard ini kita bisa dengan mudah melihat bahwa Putri atau Anggi ini tercapai atau enggak sih. Gitu. Kalau tercapai nanti di angka besaran kita yang 7M ini ya pasti akan tercapai kalau semuanya mukanya senyum. Gitu. Tapi kemudian ada alat yang terakhir Zel, namanya WIG session. WIG, berarti Wild Important Goal Session. Ya sesi di mana kita membahas nih semua yang sudah kita lakukan kemarin, hasilnya seperti apa, scoreboardnya itu tampilannya seperti apa, kemudian komitmen ke depan mau bagaimana. Nah, di sesi itulah kita akan membahas masalah-masalah. Ada evaluasi jadi ya Bu? Iya, di situ ada evaluasi. Kalau memang belum tercapai ya kita harus effort, kita harus berpikir lagi apa sih sebenarnya yang masih kurang. Itu apa yang masih kurang. Kalau tadi bahas yang kita adalah klaim, artinya memang selama ini berkas yang masuk itu mungkin hanya 30% yang lengkap. Zel, lengkap ini pun belum tentu di dalamnya nggak ada masalah. Iya. Gitu. Mungkin juga masih ada masalah, misalkan konsumtif yang harusnya tidak hanya beberapa saja yang bisa dikasih, ini semua yang terkait konsumtif dikasih sama bank dan dianggap itu boleh, itu adalah kur misalnya. Ini kan harus dilihat lebih detail kan sama teman-teman gitu. Jadi memang butuh effort dari kita semua, bahkan teman-teman bisnis juga Zel, untuk mensosialisasikan. Gitu. Kita harus sama-sama menyampaikan kepada mitra semua bahwa yang namanya berkas lengkap tuh ini. Kalau berkas lengkap, maka kita akan mudah untuk memutus. Gak ada proses lagi tuh namanya surat menyurat, kita nunggu lagi dari mereka gitu. Dan mitra juga menjadi puas nantinya kalau ternyata Jabrindo cepet ya bayarnya gitu. Jadi ada ya ini sesuatu yang memang berkesinambungan ya, berhubungan gitu dengan effort yang kita lakukan, penjelasan semua, mengingatkan lagi, mereka juga jadi cepet. Kalau mereka cepet ya kita juga bayarnya juga cepat. Iya, jadi semua bagian yang ada di kantor cabang ini, dari bisnis, operasional, dan juga klaim dan subrogasi itu semua harus berperan ya Bu? Oh iya. Maksudnya kayak tanpa bisnis, klaim dan operasional juga nggak bisa jalan sendiri, atau salah satunya. Betul Zel, betul. Contoh simpel aja. Jadi saya memang biasa menyampaikan kepada semua bahwa betapa pentingnya kita semua mempunyai speed yang sama untuk mencapai tujuan. Even teman-teman di operasional tuh harus punya speed yang sama dengan kita.
Itu dengan yang saya sudah sampaikan tadi, Zel, keberhasilannya kalau dari kita bicara 2,2, kemudian saya berharap bisa 7 miliar per bulan, maka keberhasilan itu ada di 68%, Zel. 68%. Insya Allah, Zel. Oke, kita Semangat, berdoa Zel. sama-sama, Bu. Semangat, Zel. Semoga tercapai. Semoga tercapai, amin. Amin. Itu, Zel. Oke, Bu. Kayaknya kita harus selesaikan dulu bincang-bincangnya, Bu. Kayaknya butuh dikit lagi, Apa? Zel, boleh ya? Iya, siap. Nah, jadi di situ tuh bukan cuma tadi kita bicara financial aspek, di situ juga ada operasional aspek, Zel. Oke. Kenapa sih operasional aspek? Karena tadi saya bilang perbaikan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, itu dilakukan juga perubahan yang merubah sistem, itu bagian dari operasional aspek. Oke. Jadi itu, Zel. Terus di situ juga ada people aspek sebenarnya. Oh, jadi bisa aja dalam satu masalah itu tadi banyak aspek. Oh, iya yang bisa. terlibat di dalamnya. Iya, bisa, Zel. Karena Kenapa sih saling berkesinambungan. kesinambungan tadi, tuh? Bu. People aspek itu apa sih? Di mana sih people aspeknya? Ya, dengan scoreboard itu tadi kan sebenarnya menunjukkan bahwa kita semua tuh aware loh sama angka kita. Itu artinya awareness ditingkatkan di situ, Zel. Begitu, Zel. Berarti Kayaknya kalau mau lebih panjang bisa sih, Zel. Ini masih butuh gimana nih, penjelasan Zel? lebih dalam, Bu. Gimana nih, Zel? berhubung karena waktu kita terbatas, Bu, mungkin kalau misalnya dilanjutkan yang bisa makan waktu 2 hari. 2 hari. Aduh, kayaknya ini udah mau weekend. Kayaknya lebay nggak sih? Jadi gini, Bu, berarti dari hasil bincang-bincang kita ini, jadi Zela coba tarik kesimpulannya, Bu. Ya. Jadi dari masalah-masalah yang ada di kantor cabang yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu, kita bisa deteksi melalui 6 aspek ya Bu. Ya. 6 aspek tadi. Dan setelah kita tahu masalahnya, kita eksekusi menggunakan 4DX tadi, ya, betul. buat buat penyelesaiannya, dan akhirnya kita sampailah kepada balik lagi ke temanya, solusi pengelolaan untuk kantor cabang. Oke, kalau solusi itu sudah kita temukan dan 4DX bisa berjalan dengan baik, ujungnya adalah sustainability cabang saya. Oke, sustainability. Itu, Jadi itu insan jam kerindo sekalian, sustainability. Nanti penjelasannya di next podcast aja untuk sustainability karena akan makan waktu lama lagi. Jadi terima kasih Ibu atas waktunya menyampaikan unek-unek menyampaikan evaluasi untuk kita semua di sini. Mohon maaf Ibu kalau saya ada salah-salah pengucapan, salah-salah kata. Terima kasih untuk kita semua. Semoga sehat selalu, tetap berjuang dan segera mencapai target. Amin. Agar bisa happy. Bye. Terima kasih.